Sion tu balua gijang nang sadokin unang sok palitong bay masinodang pinakiyuri madalan ho lam gogo Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Pada hari ini Senin 2 September 2024. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara sekalian firman Tuhan yang akan memberkati kita dalam satu hari ini. Diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6, demikianlah bunyinya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, lewat ayat ini kita disadarkan untuk menerima setiap perbedaan yang ada pada kita, pada teman-teman, pada diri sendiri, dan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, tidak semua kita sama. Walaupun kita punya persamaan yang satu dengan yang lain, tetapi harus diakui bahwa setiap kita memiliki perbedaan. Karena itu ketika aku dan saudara-saudara dijumpai ada perbedaan, janganlah itu dianggap sebuah ancaman, tetapi perbedaan itu adalah untuk melengkapi satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita mendapat karunia. Apakah karunia itu? Adalah sesuatu pemberian dari Allah yang spesifik, yang spesial, satu dengan yang lain. Allah punya hak otoritas untuk memberikan karunia itu kepada siapa saja. Kita tidak bisa pilih-pilih siapa yang harus mendapat karunia itu, tetapi Tuhanlah yang memberikannya sesuai dengan kasih karunia Allah kepada kita masing-masing. Karena itu ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita masing-masing, kiranya saudara kita mengerjakan karunia itu dengan takut akan Tuhan. Dan kita gunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dengan iman kita yang teguh mengerjakan setiap pemberian yang ada pada kita. Saudara, bagaikan tubuh yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi masing-masing bisa berkoordinasi, masing-masing bisa saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga tubuh ini bisa hidup, tubuh ini bisa berfungsi dengan baik. Saudara, demikian tubuh Kristus digambarkan oleh Paulus. Tubuh Kristus itu bagaikan tubuh manusia yang punya beragam-ragam pemberian. Ada sebagai tangan, ada sebagai mata, ada sebagai kaki, dan lain sebagainya yang masing-masing punya fungsinya yang diletakkan pada tempat-tempat yang Tuhan sudah letakkan. Demikian setiap kita yang diberikan karunia, ada berbagai-bagai karunia. Secara khusus ayat 6 ini adalah karunia bernubuat. Tuhan berikan secara khusus kepada orang-orang tertentu adalah karunia bernubuat. Apa itu karunia bernubuat? Adalah karunia untuk memperkatakan firman Allah, untuk menyampaikan firman Allah dengan baik dan benar. Setiap orang
bukan setiap orang tetapi beberapa orang, dan ini telah ditentukan oleh Allah mendapat karunia ini, dan kiranya orang yang menerima karunia ini mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena itu saudara, baiklah setiap orang yang mendengarkan firman ini semakin menunjukkan iman melalui perbuatan bahwa kita di dunia ini sedang mengerjakan pekerjaan Allah yang besar di dalam kehidupan nyata. Umat pilihan menjadi pewarta, umat pilihan Allah menjadi pelaku firman Allah yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan kemuliaan Allah melalui perbuatan dan melalui perkataan. Semua melakukan pekerjaannya sebagai pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa. Karena kepada pribadi lepas pribadi telah dikaruniakan kemampuan, telah dikaruniakan talenta yang berbeda-beda. Perbedaan senantiasa kiranya dipahami oleh kita semua sebagai kekayaan. Kekayaan gereja, kekayaan keluarga, kekayaan masyarakat, bukan sebagai ancaman. Kehadiran orang lain yang ada di samping kita, yang ada di sekitar kita membawa perbedaan, membawa karunia. Bahkan terkesan karunia yang dibawa oleh orang lain membuat dia lebih popularitas, saudara. Ini jangan dianggap sebuah ancaman bagi kita, tetapi ini adalah pemberian Allah yang harus kita hormati dan yang harus kita terima dengan sukacita. Perbedaan yang terdapat dalam diri setiap orang tidak menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan yang benar. Namun bagaimana perbedaan itu ditanggapi secara iman untuk terus digali, dikembangkan, dan digunakan ke arah yang tepat dan benar dengan kehendaknya. Bukan untuk menyombongkan diri bagi orang yang menerima karunia itu. Tidak ada alasan untuk saya sombong ketika saya menerima karunia itu dan mengerjakan karunia itu, karena saya hanya menerima karunia itu. Tugas saya hanyalah untuk mengembangkannya. Demikian saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, bagaimana saya tahu akan karunia Allah yang ada pada kita? Terkoneksi dengan Tuhan, selalu setiap hari bertanya kepada Tuhan atas karunia itu. Maka di sana kita akan mendapat jawaban, karunia apa yang telah saya terima dari Tuhan. Dengan menyadari diri akan pemberian Allah ini, kemudian jangan disimpan karunia itu. Jangan untuk diri sendiri karunia itu, tetapi karunia yang baik yang berasal dari Tuhan adalah untuk dikembangkan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi dikembangkan untuk orang banyak, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi banyak orang. Selamat kita mengerjakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dan kita bersyukur atas karunia itu, dan kiranya setiap karunia itu membawa dampak bagi pelayanan, bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Allah yang sempurna, Allah yang kuasa dan maha baik, memberikan kepada kami karunia, lepas karunia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu memiliki kepekaan untuk dapat menerima karunia Allah dan menangkap apa karunia Allah dalam hidup kami, dan kuatkan kami untuk mengembangkannya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini menjadi hari sukacita bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Ketika ada pun beberapa umat Tuhan yang belum bisa bersukacita hari ini oleh karena penyakit yang dialami, kami menyatukan doa permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Engkau jamah mereka sehingga mereka selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ketika ada orang terhambat untuk bersukacita oleh karena persoalan yang mereka sedang alami, kami berdoa, ya Roh Kudus datanglah, jenguklah mereka sehingga mereka pun bisa bersukacita. Di tengah penderitaan, di tengah masalah yang sedang mereka alami, mereka tidak putus asa, tetapi mereka terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari kami baik,
Hari-hari kami adalah hari-hari selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.